Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini kita akan ini nggak ngoprek teman-teman, ini cuman akan mengasih tips dan trik cara memanasin mobil ceret begitu teman-teman. Nah, ini kebetulan ini lagi pagi-pagi hari. Ini masih pagi, masih kosong. Ini soalnya parkirannya punya orang lain, jadi harus dipindahin. Nah, ini baru jam 8 lebih 5 menit teman-teman. Jadi kita akan memindahkan mobil ini, sekaligus akan mengasih tips cara memanasin mobil ceret itu yang baik. Begitu teman-teman, mungkin cara manasinnya versi Yudi Goyang begitu. Nah, gini teman-teman, ini udah ada di dalam mobilnya. Kita akan panasin dan kita akan pindahkan. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi cara manasin mobil ceret itu seperti apa, yang baik dan yang benar, mungkin begitu teman-teman. Maaf, bukan manasin ceret buat menyeduh kopi ya teman-teman ya. Itu ceret buat air yang itu. Ini kita akan manasin ceret mobil kesayangan kita teman-teman. Nah, saya sering memperhatikan cara manasin mobil itu ya, berbagai macam cara-cara, mungkin sesuai kebiasaan masing-masing. Tapi yang saya garis bawahi itu, kalau manasin mobil masih dingin, terus digeber-geber, diblayer-blayer hasilnya, untuk mencapai suhu supaya cepat panas, supaya stasioner cepat stabil. Nah, itu saya di sana suka kadang-kadang ya berpikir ya, kasihan juga itu mobil udah mesin belum panas, oli belum naik, tapi udah diblayer-blayer dengan tujuan yaitu supaya cepat panas itu. Nah, di sini akan saya sedikit berbagi mungkin cara manasin yang normal, yang standar itu mungkin seperti gimana. Nah, gitu teman-teman. Untuk pertama mungkin ada kebiasaan dari teman-teman yang sebiasa-biasanya. Ya, yang pertama mungkin pastikan dulu AC dalam keadaan off supaya pas start itu nggak berat. Dan untuk yang selanjutnya, biasanya kalau mobil karbu itu kalau pagi itu susah hidup, harus starternya panjang, atau ada juga yang harus injak gas berapa kali, injak gas baru bisa starter. Ada juga kalau yang cupnya masih hidup. Nah, ini biasanya di sini ini ada cup, kalau pagi-pagi itu bisa diaktifin cupnya. Tapi kalau yang udah nggak ada itu ya sesuai kebiasaan masing-masing teman-teman. Nah, yang penting kita nyalakan dulu mesin, gimana cara kebiasaan masing-masing. Nah, itu setelah hidup itu jangan langsung digeber, diblayer-blayer ya teman-teman. Itu kasihan mobilnya. Kita merawat mobil itu supaya bertahan lama, awet, tidak banyak yang rusak. Nah, itu salah satunya mungkin. Kalau pagi itu menghidupkan mesin itu jangan langsung diblayer-blayer, tapi dipanteng dulu, mungkin di RPM 1000, jangan digas, maksudnya anteng aja di 1000 dengan putaran yang rendah. Itu menunggu oli naik dulu sambil menunggu di ruang bakar itu panasnya mencapai suhu yang ideal, seperti itu. Nah, karena biasanya kalau yang karbu itu kalau pagi-pagi itu kalau dinyalain itu RPM-nya suka drop. Biasanya yang biasa di 800 itu kalau pertama hidup itu biasanya di sekitar 500 400. Nah, itu biasanya ke mesin itu getar, RPM-nya rendah. Nah, biasanya dengan menggeber-geber seperti itu.
Nah, makanya saya akan berbagi itu di situ supaya jangan menggeber-geber kendaraan kita di pagi hari sebelum olinya naik, sebelum suhunya normal. Nah, jadi kita akan coba panteng ini di 1000. Nah, ini di sini yang K1 ini. Jadi jangan naik, jangan turun, dengan cara mungkin biasanya sih menekan gas. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi juga. Ini saya juga mobil tua, tapi punya saya ini udah dipasang sensor otomatis seperti mobil-mobil muda yang setiap kali menghidupkan itu stasionernya itu menyesuaikan suhu. Jadi pertama hidup itu suhunya itu langsung mengikuti apakah mesinnya masih dingin atau udah panas. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung coba aja. Ini punya saya itu seperti ini. Ini AC-nya udah posisi off. Ya, kita langsung coba hidupkan tanpa menginjak gas aja teman-teman. Kita coba langsung hidup enggak. Kalau biasanya sini langsung hidup. Kita coba ya teman-teman ya. Ini ACC, ini on. Kita akan coba langsung start tanpa menginjak gas teman-teman ya. Nah, ini langsung hidup teman-teman. Nah, ini punya saya itu udah dipasang sensor otomatis. Jadi pas pertama hidup itu walaupun tidak menginjak gas. Nah, ini kaki saya nih di luar teman-teman nih. Nih, tapi ini RPM itu langsung menunjukkan di 1000. Nah, ini. Jadi saya biarkan aja itu RPM-nya di 1000. Sambil nunggu suhu mesin hangat, sambil nunggu oli naik juga. Saya nggak nginjak gas ya teman-teman, nggak dibelayer-belayer. Jadi biarkan aja segitu, nanti otomatis sendiri kalau mesin udah hangat itu nanti RPM-nya turun sendiri dengan otomatis ke 700. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kebanyakan itu yang pertama hidup itu RPM-nya drop. Biasanya mesin susah hidup, RPM-nya drop di 400, di 500. Nah, untuk ngakalinya biasanya itu ya dengan di player seperti itu. Breng dengan tujuan supaya cepat panas mesinnya seperti itu. Nah, namun di balik itu ada suatu sistem yang dilupakan. Mungkin untuk menunggu oli naik itu memerlukan waktu. Nah, jadi jangan dibiasakan pertama hidup itu langsung dibelayer-belayer. Mendingan dipantang aja dulu di 1000. Kalau nggak otomatis seperti ini ya dengan cara diinjak gasnya, dipantang dengan cara mungkin digini. Nah, ini kan naik tuh. Nah, gitu. Kalau punya saya ini udah otomatis, itu tinggal ditinggalkan aja. Ini gasnya itu tetap stabil segitu. Nah, ini jadi nanti kalau suhunya udah benar-benar hangat, olinya udah benar-benar naik, nanti itu RPM-nya turun sendiri seperti itu teman-teman. Kita coba tunggu beberapa menit ya sampai RPM-nya turun. Kita bisa tinggalkan mobil kita untuk nyantai-nyantai dulu, untuk kopi dulu, menunggu mesin anget tapi tidak dengan menekan gas seperti itu teman-teman. Oh, ini gasnya saya nggak injek teman-teman, biarin aja kita nyantai, kaki kita istirahat. Nah, ini tapi RPM itu naik sendiri, yang penting nggak dibelayer-belayer ya teman-teman. Kita tunggu berapa menit ya. Nah, ini jam 8.15. Kita tunggu sampai suhu hangat itu berapa menit. Ini lumayan lama juga mungkin ini mesinnya karena semalam hujan juga.
Nah, itu turun sendiri teman-teman. Oh, itu saya setting RPM di 800 teman-teman. Ini RPM-nya udah normal lagi, udah standar lagi. Jadi sensornya itu kalau udah panas itu turun sendiri, mati. Nah, ini untuk stasioner standar. Nah, kalau udah gini, kalaupun mau digeber-geber, kemungkinan suhu mesin udah anget dan oli juga udah naik. Gak apa-apa mau dibelayar-belayar juga teman-teman. Nah, ini saya gas. Nah, gitu teman-teman. Tadi nggak nyampe 5 menit aja temperaturnya udah mulai anget mesinnya teman-teman. Nah, itu RPM-nya langsung anteng karena emang saya setel di 800 RPM-nya. Tadi pas pertama hidup itu 1000 lebih. Nah, udah anget nih, turun lagi ke standar ke segitu. Begitu teman-teman. Mungkin tip kali ini itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, untuk pemasangan sensor otomatis itu nanti di video selanjutnya akan saya buat untuk teman-teman yang mungkin yang pingin setiap pagi itu RPM-nya langsung stabil, nggak nunggu drop langsung naik. Nah, tapi ini RPM-nya langsung naik sendiri setelah mesin panas, nanti turun ke standar sesuai setelan kita. Nah, itu nanti di video selanjutnya akan saya buat teman-teman ya. Mungkin ada yang tanya-tanya, yang penasaran gimana caranya tidak menekan gas tapi RPM bisa naik. Nah, itu. Oke, untuk saat ini mungkin tipnya itu aja teman-teman, cara manasin mobil kesayangan kita seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dimanapun teman-teman Ceret berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Jangan lupa di share ya kalau emang bermanfaat buat teman-teman semua, supaya channel ini semakin berkembang teman-teman. Terima kasih.